Halo kawan-kawan, berjumpa kembali di vlog Rahman Sugidianto. Kali ini gue sedang ada di stasiun Tangerang dan gue akan mengajak kalian untuk menyusuri atau menjelajahi Tangerang Line, KRL komuter Tangerang Line. Siapa nih yang sering naik KRL dari stasiun Terminus yang ada di sebelah barat Jakarta ini? Jadi stasiun Terminus itu adalah stasiun ujung ya. Jadi tidak ada lanjutannya lagi. Inilah dia stasiun Tangerang dan sudah ada di depan kita KRL komuter line TM 6016 dan langsung aja nih kita berangkat pukul 20.55 dan nampak jam segini tuh dari Tangerang sudah agak kosong melompong. Mungkin nanti ya kalau udah lewat dari stasiun Tangerang mungkin perlahan-lahan stasiun ini maksudnya KRL ini akan penuh. Dan langsung aja kita berangkat dan meninggalkan stasiun KRL komuter line Tangerang. Dan kita akan melewati beberapa stasiun dan kita akan berhenti di stasiun Duri ya yang ada di Jakarta Barat. Nah jadi teman-teman, untuk teman-teman yang tinggal di daerah Tangerang Kota atau Tangerang Kabupaten, di daerah Sepatan atau di daerah Karawaci, kalian yang sering naik KRL dari stasiun Tangerang, kalian bisa menuju Bogor, kalian bisa menuju Rangkas Bitung, bahkan kalian bisa menuju Bandung dengan kereta komuter line. Nah untuk tarifnya sendiri cukup terjangkau ya. Kalau untuk Tangerang sampai Duri itu hanya 3.000 dan kita sudah sampai di stasiun pertama yaitu stasiun Tanah Tinggi. Ya stasiun Tanah Tinggi ini kalian kalau mau berhenti mau ke pasar Tanah Tinggi ya. Lalu setelah dari Tanah Tinggi kita akan melewati nih jembatan tol Jor 2 ya, tol yang membelah kota Tangerang, menghubungkan Tangerang, Pamulang hingga Bandara Soekarno-Hatta. Ya kelak kalau tersambung semuanya nanti dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang itu akan bisa sampai Cibitung, bahkan nyambung lagi melingkar ke Marunda, dan itu panjang banget. Gue pernah nyobain, itu panjang banget dari Cibitung ke Marunda aja itu udah panjang banget, apalagi kalau dari Soekarno-Hatta Tangerang sampai Cibitung ya muter ya. Dan tolnya sendiri kan masih menyisakan rute dari Cimaci, Cimanggis, Cilincing, dan ada beberapa rute di Pamulang, Cinere yang belum tersambung. Nah selanjutnya kita akan tiba di stasiun Batu Ceper. Nah untuk stasiun Batu Ceper sendiri kita bisa lihat ya cukup luas lahannya, karena memang di sebelah kiri itu merupakan jalur rel KA Bandara. Jadi kalau untuk teman-teman misalkan dari Tangerang nih mau ke Bandara Soekarno-Hatta, kalian bisa melanjutkan perjalanan teman-teman dari stasiun Batu Ceper ini untuk transit menuju ke KA Bandara, ke peron KA Bandara. Dan inilah stasiun Batu Ceper. Dan untuk tarifnya sendiri tidak seperti tarif pada umumnya ya. Nah, tarifnya itu mendapatkan tarif khusus. Kalau nggak salah sih 10.000 teman-teman dari Batu Ceper ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi setelah itu kita lanjut gas lagi teman-teman. Dan kita bisa melihat ya pemandangannya ada Sutet di tengah-tengah ya, makanya dia itu agak berjauhan KRL-nya seperti itu. Lalu kita sudah sampai di stasiun perbatasan Tangerang yaitu stasiun Poris. Karena setelah stasiun Poris ini kita sudah masuk ke wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah siapa nih yang tinggalnya dekat Poris nih, yang sering naik dari Poris? Nah jadi langsung ya, kalau tadi kita melihat pemandangannya masih berupa sawah-sawah, masih banyak tanah kosong. Nah kalau di stasiun Kalideres ini kita bisa lihat ya, menuju stasiun Kalideres ini kita bisa rumah-rumah berdempetan, dan memang kita bisa lihat juga untuk dan kita bisa lihat kereta bandara. Nah ini kereta bandara ya yang menuju ke bandara, nanti dia akan berhenti di stasiun Batu Ceper dan kita sudah sampai di stasiun Kalideres. Stasiun Kalideres ini cukup dekat sih dengan terminal Kalideres ya. Tapi memang kalau mau ke terminal Kalideres kalian bisa naik Jaklingko ya. Kalau yang punya kartu Jaklingko atau kartu uang elektronik bisa naik Jak 50 teman-teman. Nah lalu kita lanjut. Nah kita bisa melihat ya ada
ada bangunan dari jauh nampak, yaitu Masjid Raya Fathahillah ya, Masjid Raya Jakarta. Dan rumah susun. Nah, kita ini sekarang sedang menuju ke stasiun Rawabuaya. Mungkin dulunya banyak buayanya kali ya teman-teman ya. Nanti kita bisa melihat di pinggir-pinggiran stasiun Rawabuaya juga ya, memang masih dulunya memang menandakan ini adalah daerah rawa-rawa ya teman-teman. Dan sebenarnya ini adalah stasiun yang strategis karena stasiun Rawabuaya merupakan dekat sekali dengan terminal Rawabuaya ya. Sekarang terminal Rawabuayanya belum aktif ya, hanya untuk Jaklingko, Jak 80 dan mungkin sebagai kuburan ataupun pul bus Transjakarta. Jadi katanya sih, rencananya pernah dapat berita tuh, katanya stasiun Rawabuaya ini akan terintegrasi dengan terminal Rawabuaya ya. Terminal Rawabuaya ini kelak akan menggantikan terminal Kalideres yang sebenarnya lokasinya sudah tidak mumpuni ya. Dan enaknya kalau di Rawabuaya ini dekat dengan pintu tol. Jadi lanjut ya, di stasiun Rawabuaya ini stasiun yang cukup unik ya. Di Tangerang Line ini dia termasuk yang punya 3 jalur ya. Jadi sebenarnya kalau sejarahnya itu sebetulnya Tangerang Line itu dulunya 1 jalur. Cuma menjelang era komuter line ya, zaman 2014, zamannya Pak Jonan tuh, akhirnya Tangerang Line di upgrade menjadi double track ya. Sementara kita tahu ya, untuk Bekasi Cakung kita sudah Bekasi Jatinegara ya, sudah double track seperti itu. Jadi KRL tidak perlu antri-antrian. Dan kita sampai di stasiun Bojong Indah ya setelah Rawabuaya. Bojong Indah ini kalau di sisi utaranya ya mentok ya. Nah, jadi masuknya dari sisi selatan. Nah, ini juga untuk warga-warga Rawabuaya itu bisa juga naik dari Bojong Indah. Lalu setelah Bojong Indah kita akan berjalan melintasi ataupun menuju stasiun Taman Kota ya. Kenapa disebut stasiun Taman Kota? Karena stasiun ini dekat sekali dengan perumahan Taman Kota ya, perumahan yang berlokasi di daerah Kecamatan Kembangan ya. Jadi sudah masuk Kecamatan Kembangan. Tadi stasiun Rawabuaya, Bojong Indah tuh sudah masih masuk Kecamatan Cengkareng ya teman-teman. Nah, setelah dari stasiun Taman Kota kita akan mengakhiri perjalanan Daan Mogot ya, karena rel Tangerang Line ini melintasi hampir sebagian besar jalan raya Daan Mogot. Nah, ini ya sudah masuk ke stasiun Pesing, dan dari stasiun Pesing ini kita akan melaju ke stasiun Grogol. Nah, stasiun Grogol sendiri lokasinya ada di Jalan Latu Menten ya, dan strategis sebetulnya stasiun Grogol itu. Cuman memang karena banyaknya kereta ya, kadang-kadang karena berbatasan langsung dengan palang kereta, jadi kalau kereta lewat kadang-kadang suka macet. Dan setelah stasiun Grogol kita akan tiba di stasiun akhir dari Tangerang Line, yaitu stasiun Duri. Nah, jadi siap-siap ya teman-teman ya, kita udah tiba di stasiun Duri. Nah, bagi teman-teman yang ingin transit ke Tanah Abang, ke Bogor, ke Bekasi, ke Rangkas Bitung, ataupun ke Bandung, ke Merak, ya kalian wajib transit di stasiun Duri ya. Nah, nanti seperti apa sih transitnya, mungkin gue bisa jelasin sedikit ya. Jadi kalau kalian mau transit ke Bekasi, kalian wajib transit ke peron 1 atau 2. Kalian bisa bebas pilih mau lewat Pasar Senen ya, lewat Angke, Kampung Bandan, atau kalian lewat Tanah Abang, Manggarai ya. Nah, itu ada di peron 1 dan 2. Kalau 1 dan 2 itu lewat Manggarai, Tanah Abang, kalian juga bisa transit ke Serpong, Rangkas Bitung, dan Merak. Nah, kalau Bekasi Cikarang itu
Bebas dua-duanya kalian bisa pilih, teman. Kalau saran gue, kalau kalian cepet-cepet dan butuh cepet ya via Manggarai Tanah Abang, dan dari Cikarang itu kalian bisa lanjut ke Bandung. Dan inilah kondisi dari stasiun Duri ya. Ini jam 10-an dan memang karena stasiun transit ini begitu penuh ya. Nah, nanti kalian untuk transit kalian naik ke atas. Nah, jadi sebenarnya ada dua ya, ada tangganya, ini ada tangga manual dan ada tangga elevator, eskalator ya. Jadi seperti itulah perjalanan gue menyusuri Tangerang Line. Semoga perjalanan ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang mungkin baru naik KRL atau yang belum pernah naik KRL. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.